Kita mulai kuliah teknik produk. Kalau tidak keliru kita sudah sampai ke video nomor 8. Pada video ke-8 ini kita akan membahas yang pertama adalah metode pengembangan produk kimia. Metode-metode sistematis untuk pengembangan produk kimia. Ya, ini misalnya lebih dari yang ada ditulis di sini, tapi ini yang populer ya, yang sering dipakai. Ada 3. Kita ambil sumbernya dari Kastler and Mockridge edisi 1 ya. Kastler and Mockridge edisi 1, edisi 2 juga ada, tapi saya lebih suka uraian di edisi 1 ya. Nanti kalau saudara baca silahkan edisi 1. Yang pertama ada metode yang banyak dipakai yaitu natural product screening. Yang kedua random molecular assembly. Yang ketiga combinatorial chemistry. Pelajari uraian detail tersebut di buku-buku ya, silakan di buku ini aja sudah bisa, sudah cukup bagus ya. Uraiannya singkat tapi cukup komprehensif ya. Ada contoh-contoh dan sebagainya, silakan dipelajari. Kita mulai dengan yang pertama dulu, saya akan bahas singkat saja. Natural product screening yang detailnya ada di buku tadi. Nah, natural product screening itu adalah kita memanfaatkan produk alam. Bisa produk tanaman, bisa produk hewan, bisa produk pertambangan dan lain-lainnya. Misalnya kita ingin obat suatu penyakit atau mungkin obat untuk membunuh mikroba tertentu, maka kita bisa meniru dari alam atau mengambil dari alam, karena alam itu kadang-kadang sudah menyediakan. Indonesia kaya dengan biodiversity ya. Indonesia itu kalau keanekaragaman hayati itu nomor 2 di dunia. Jadi kita bisa manfaatkan itu sebenarnya ya untuk produk-produk kimia. Jadi nomor 1 paling kaya itu dengan keanekaragaman hayati adalah Brasil, Indonesia itu nomor 2. Nah, yang natural product screening itu kita memanfaatkan alam tadi. Dengan cara misalnya suatu tanaman mengandung zat yang kita inginkan tadi. Saya membunuh malaria, yang menyembuhkan malaria dengan membunuh plasmodiumnya itu ya di dalam tubuh kita. Nah, itu adalah dari pohon kina misalnya. Lalu kita mengekstrak zat yang bermanfaat tadi dari tanaman, isolasi istilahnya ya, mengisolasi untuk kemudian kita gunakan. Yang pertama isolasi. Yang kedua adalah kita ingin meningkatkan kualitasnya. Misalnya zat warna, warnanya bagus ini, teman itu kok mudah luntur ya. Nah, bagaimana supaya warnanya bagus, dan juga kalau produk alam itu biasanya biodegradable ya, tapi warnanya bisa cerah, bagus ya. Dan bagaimana supaya awet, karena tadi kok kurang awet ya. Waktunya warnanya itu bisa luntur, jadi tidak secerah semula ya. Luntur. Nah, maka apa yang dilakukan? Kita bisa mengambil molekul tadi, zat tadi, kemudian dipelajari struktur molekulnya. Kita cari gugus di molekul tadi yang membuat kira-kira mudah merusak secara kimia, biar ada degradasi, ada ikatan rangkap dan sebagainya yang kira-kira nanti membuat dia mudah luntur tadi. Nah, kalau kita tahu itu, nah kita terus coba-coba kalau gugus itu diubah sedikit, dijenuhkan misalnya, atau mungkin gugus
ketonnya diubah menjadi gugus lain dikit ya, ada modifikasi sedikit. Jadi modifikasi agar diperoleh privat yang lebih baik. Ya. Ternyata berhasil. Nah, berarti kita sekarang dari produk alam terus dimodifikasi. Di produk alam isolasi kemudian modifikasi baru dipakai. Ada juga yang kalau kebutuhannya besar sekali, alam itu menyediakan sedikit, jumlahnya tanamannya langka, produksinya lambat, kita ingin produksi skala besar. Gimana caranya? Nah, zat yang bermanfaat tadi, misalnya membunuh mikroba atau mungkin mengobati penyakit tertentu, itu kita deteksi, oh zat yang aktif itu ini, toh. Lalu kita lihat struktur molekulnya, oh struktur molekulnya kayak gini. Terus kita coba buat sintetis di laboratorium yang bisa membuat persis nyawa itu. Nah, kalau berhasil nanti coba dirancang pabriknya skala besar yang bisa memproduksi itu secara ekonomis. Maka sekarang produksinya tidak usah memanfaatkan hasil alam yang mungkin agak lambat tumbuhnya dan sebagainya atau agak langka tanamannya ya. Maka kita bisa produksi besar-besaran dengan cepat, dengan sintetis. Jadi kita meniru produk-produk alam. Nah, ini ada sejumlah cara, silakan baca di buku ini. Isolasi tadi, modifikasi, lalu sebagai contoh, atau ini sebagai building block untuk membuat senyawa baru yang lebih canggih lagi. Nah, itu adalah istilahnya membuat barang sintetis dari bahan alam. Itu punya keunggulan alami, masih biodegradable, tapi punya kualitas yang unggul, tidak kalah dengan sintetis ya. Ungguli semuanya ya. Itu yang pertama. Indonesia kaya produk alam, natural product, maka kita perlu banyak mempelajari ini natural product screening ini. Dan yang kedua, random molecular assembly. Ini adalah membuat molekul baru dengan kombinasi random. Gimana caranya ya kok random? Molekulnya kok dibuat kombinasi random, diubah random ini. Nah, caranya begini, yang biasanya dipakai adalah molekul tadi yang kira-kira sifatnya agak mendekati yang diinginkan, itu diubah menjadi berfasa plasma. Plasma itu adalah pada suhu yang relatif tinggi ya, sangat tinggi itu, sehingga fasanya itu sudah misalnya kalau gas panasi terus sampai lebih tinggi lagi yang menjadi plasma. Sifatnya plasma ini apa? Plasma ini sifatnya plasma ini sifatnya, maaf ini ada telepon, saya matikan dulu. Plasma ini sifatnya pada kondisi yang sangat tinggi suhunya tadi, molekul-molekul itu tidak eksis ya. Jadi dia mungkin berubah menjadi ion-ion ya, atau menjadi radikal-radikal bebas. Jadi molekulnya pecah-pecah, bisa jadi ion-ion, bisa menjadi radikal bebas, terpecah-pecah ya. Kemudian plasma ini didinginkan dengan cepat. Maka dia harus berubah menjadi molekul normal lagi. Padahal tadi pecah-pecah. Nah, kemudian menggabungnya harus dengan cepat karena pendinginannya sangat cepat ya, molekul-molekul itu harus bergabung menjadi bentuk molekul stabil. Nah, itu cari yang ada di sekitarnya saja, maka akan terbentuk molekul baru. Dan biasanya nanti akan terkumpul sebagai ter ya, di padatan di bawah itu, yang itu isinya banyak sekali komponen baru, bisa komponen baru, bisa juga komponen lama ya. Jadi campuran banyak sekali zat.
misalnya ada 100 atau 200 atau 500 mungkin saja ya. Karena random tadi. Kemudian kita coba bahan itu tadi untuk yang diinginkan, sifat yang diinginkan. Apakah misalnya membunuh mikroba atau jenis mikroba. Terus pakai untuk membunuh mikroba. Berhasil nggak? Oh nggak bisa, nggak efektif. Nah, berarti percobaan kita gagal. Nggak apa-apa. Jadi buat plasma lagi. Diulang lagi. Gabung random lagi. Muncul TR baru. Kita coba untuk bunuh mikroba, gagal lagi. Nah, nanti beberapa kali akan menghasilkan TR yang efektif tadi, yang bisa membunuh mikroba tadi. Nah, berarti kalau itu berhasil, berarti salah satu zat yang ada dalam TR tadi ya, adalah zat yang kita cari, yang bisa membunuh mikroba tadi. Soal masalahnya masih ada bisa 100, bisa 200 zat, itu mana yang aktif. Nah, kita harus identifikasi. Nah, sekarang dilakukan proses identifikasi yang efektif, dalam arti tidak usah nyoba terlalu banyak, tapi terus ketemu yang aktif tadi. Caranya gimana? Misalnya kita pakai fraksinasi, 100 bahan tadi difraksinasi menjadi 5 fraksi misalnya. 5 fraksi. Dengan misalnya kromatografi. Misalnya dengan kromatografi, dengan perbedaan laju pindah lewat elusi, di bawah elusi tadi. Silakan baca teori mengenai kromatografi. Nanti sebenarnya 5 fraksi. Masing-masing fraksi bayangkan kira-kira 20 komponen ya. Jadi 100 sekarang menjadi 5 fraksi, masing-masing kira-kira 20 komponen. Kemudian masing-masing fraksi dicoba. Maka akan ada satu yang efektif membunuh mikroba tadi. Nah, sehingga apa? Yang 4 lainnya disingkirkan saja. Yang kita lebih fokus pelajari sekarang yang satu tadi, salah satu yang bisa membunuh mikroba tadi. Nah, sekarang kandidatnya cuma tinggal 20, tadinya 100, sekarang tinggal 20. Ini sangat menghemat jumlah eksperimen ya, jumlah uji, karena itu terus hebat sekali ya. Nah, sekarang 20 kita kromatograf lagi misalnya, sampai menghasilkan 5 fraksi lagi. Jadi masing-masing fraksi isinya 4 zat. Kemudian kita coba masing-masing fraksi. Ada satu yang berhasil lagi. Nah, sekarang sudah ketemu, tinggal lainnya dibuang. Yang satu ini hanya tinggal 4 kandidat, 4 calon. Ya. Nah, sekarang 4 itu dikromatografi lagi sampai ada tinggal 4 A, B, C, D. Kemudian masing-masing A, B, C, D ini dicoba untuk membunuh mikroba tadi. Kalau mana yang berhasil, nah itulah bahan yang kita cari. Nah, sudah ketemu sekarang bahan yang aktif yang mempunyai sifat seperti yang kita inginkan. Dengan cara tadi random molecular assembly. Dan ini identifikasinya bisa cepat. Bayangkan kalau kita punya 100 bahan tadi dalam TR tadi, nyoba satu-satu kita harus nyoba 100 kali. Kalau ini tadi berapa kali kita coba? Pertama dari 100 pecah menjadi 5 fraksi, kita nyoba 5 saja. Jadi hanya 5 kali. Kemudian ketemu satu dari 5, dari satu fraksi itu pecah menjadi 5 lagi. Nyoba lagi 5 kali. Jadi 5 plus 5 adalah 10 kali. Sekarang tinggal 4 kandidat. Nyoba 4 kali lagi. Masing-masing bisa jadi murni. Jadi 10 atau 5 plus 5 tambah 4 adalah hanya 14 kali kita mencoba. Kalau nyoba satu-satu harus 100 kali. Kita menghemat banyak sekali. Percobaan ya, uji ya. Itu kalau komponennya 100. Kalau komponennya 500 itu lebih hemat lagi. Banyak sekali menghematnya. Ini adalah contoh random molecular assembly. Jadi dibawa ke plasma dan didinginkan dengan cepat untuk molekul-molekul baru random, kemudian cari mana yang aktif. Apakah ada yang aktif atau tidak. Dia diidentifikasi. Yang kedua, silahkan baca di bukunya juga. Kemudian yang ketiga adalah combinatorial chemistry. Ini adalah
kombinasi bahan-bahan. Jadi ingin misalnya membunuh mikroba tadi. Ada bahan A, agak mampu membunuh tapi kurang efektif juga. Itu lumayan. Tapi belum bisa dipakai karena masih ya efektivitasnya kurang begitu tinggi. Bahan B juga demikian. C juga. Sekarang kita kombinasi coba A, B, C ini. Siapa tahu mencari dengan kombinasi A, B, C yang bagus, kita bisa memperoleh efektivitas yang tinggi. Problemnya adalah kombinasi mana atau komposisi apa yang kita buat supaya ini efektif. Paling bagus untuk membunuh mikroba tadi misalnya. Nah kalau nyoba nanti komposisinya banyak sekali. Misalnya A, B, C itu sudah banyak sekali komposisi nanti. Maka kita tidak perlu nyoba misalnya 10 pakai yang cara klasik itu. Kita pakai cara yang statistis. Jadi misalnya ada experimental design. Ada berapa titik, misalnya 10 titik, misalnya atau ada berbagai jumlah yang bisa kita pakai itu. 10 titik, masing-masing semuanya diubah bareng itu komposisinya. Kemudian dicari korelasi antara kemampuan membunuh tadi misalnya Y sebagai fungsi kadar komponen A, B, C. Jadi Y fungsi XA, XB, XC. Dicari korelasinya. Kemudian korelasinya itu kalau bisa diusahakan yang mudah dicari maksimum atau minimumnya. Yang terkenal adalah bentuk kuadrat. Cara ini sering disebut dengan cara response surface methodology ya. Jadi ingin kemampuan membunuh maksimal, diukur kemampuan membunuh untuk berbagai komposisi XA, XB, XC. Ada 10 sampel misalnya kemudian dikorelasikan atau 20 sampel tergantung pakai metode-metode samplingnya, metode-metode samplingnya ya, eksperimental desainnya. Lalu dicari korelasi Y fungsi XA, XB, XC kuadratis. Nah, itu kan ada parabolis tuh kuadratis tuh. Yang ada kuadratis itu kan ada parabola, ada puncaknya. Entah itu maksimum bisa minimum. Kalau ini membunuh mikroba, kemampuan membunuhnya yang maksimum. Nah kita sekarang nyarinya tidak dengan nyoba eksperimental terus, tapi dengan korelasi tadi kita diferensialkan untuk mendapatkan maksimum tadi, kondisi maksimum tadi. dy dxa sama dengan 0, dy dxb 0, dy dxc 0. Bisa analitis karena kuadrat. Bisa juga malas pakai minimasi. Pakai Excel aja bisa minimasi atau maksimasi ya. Maksimasi Y-nya dengan Excel itu gampang itu. Berapa detik ketemu. Lalu ketemu komposisi yang bagus. Nah, itu adalah yang combinatorial chemistry. Lalu dicoba beneran komposisi yang disarankan oleh response surface methodology tadi, RSM tadi, bagus, memang betul-betul bagus nggak? Nah, kita coba. Nah, ini adalah combinatorial chemistry. Dan ada banyak cara lagi, tapi yang kita bahas 3 aja yang banyak dipakai untuk metode pengembangan produk kimia baru dari Kastler and Moggridge edisi 1. Oke, kita silakan baca detailnya di buku. Sekarang yang ke topik berikutnya, kita akan belajar evaluasi kuantitatif untuk visibility proses. Ya. Kalau ada penemuan baru di lab misalnya, terus berhasil, solvent baru, katalis baru, atau mungkin reaksi baru ya. Ini berhasil di lab, kira-kira cocok nggak? Atau bisa layak nggak menarik nggak untuk diproduksi dengan secara komersial atau digunakan pada produksi skala besar komersial ya. Nah, kita tidak bisa hanya kualitatif tapi harus kuantitatif ya, meskipun sangat kasar ya. Jadi sebelum kita meneliti dengan teliti, membuat pabrik kimianya, membuat desain pabrik kimianya, kita harus evaluasi dulu secara kasar. Jadi evaluasi kuantitatif kasar, visibility proses ya. Kita harus tahu ini kira-kira
menjadikan enggak, kalau enggak lupakan saja karena nanti penelitian lanjut itu atau desain itu ya mahal kan. Apalagi sudah mendirikan pilot plant atau bahkan mendirikan pabriknya sampai nanti ternyata tidak kompetitif karena ada banyak batasan-batasan dunia nyata. Jadi penemuan di lab yang bisa berhasil untuk secara komersial, layak secara komersial itu tidak banyak ya. Kalau menurut Profesor Lam ya, itu guru besar dari University of California di Los Angeles ya. Dulu teknik kimia UGM waktu didirikan dosennya masih terbatas sekali, maka kita kerjasama dengan University of California. Los Angeles tahun 50-an, 60-an, itu hubungan Indonesia dengan Amerika baik ya, sangat baik. Amerika membantu pengembangan teknik kimia UGM dengan mengirimkan dosen-dosen dari University of California ke UGM ngajar di sini. Antara lain Profesor Lam ya, yang membahas masalah ini. Saya tidak mengalami kuliah beliau, tapi dosen saya itu mengalami kuliah beliau. Dosen saya itu mencatat kuliah Profesor Lam itu. Dari penemuan-penemuan di laboratorium itu, maka kalau yang layak untuk dicoba skala komersial, itu dengan memperhatikan banyak kendala itu yang layak untuk dioperasikan secara komersial itu sedikit. Jadi kalau angkanya dari 100 itu hanya 1. Jadi perbandingannya hanya 1:100 yang bisa layak untuk komersial tadi. Maaf, ini ada orang nyoba-nyoba motor nih. Suaranya mungkin agak mengganggu, enggak apa ya, teruskan aja. Jadi ada dari 100 penemuan di laboratorium itu yang bisa sukses untuk komersial itu dengan memperhatikan batasan-batasan dunia nyata itu hanya 1. Bahkan lebih selektif lagi. Artinya kadang-kadang lebih dari 100 angkanya itu, 1:200 atau 300. Tapi sebagai moderat disebutkan 1:100. Itu Profesor Lam sebagai gambaran bahwa kesimpulannya apa? Hasil laboratorium itu masih jauh untuk bisa komersial. Masih ada banyak tahapan yang harus dilewati ya. Oke, itu adalah gambarannya. Nah, untuk 1:100 tadi kira-kira ya kasar itu, kita akan memberikan sejumlah contoh evaluasi kuantitatif kasar untuk visibility proses tadi. Misalnya ini, pemungutan emas dari air laut. Ini saya ambil dari buku Resnick 1981 dengan modifikasi ya. Jadi di buku itu dikatakan, meskipun dengan kadar rendah, air laut mengandung emas, yaitu sekitar 10⁻8 gram per liter. Sedikit memang, tapi emas itu mahal. Air laut itu murah, kita ngambil air laut itu gratis ya. Lalu ada peneliti yang menemukan adsorben, penjerap yang mampu secara selektif dan sempurna mengadsorpsi emas tersebut. Jadi yang natriumnya tidak, yang magnesiumnya tidak, yang teradsorpsi hanya emasnya saja. Nah, kemudian setelah diadsorpsi, ngambilnya gimana? Nah, ini penemu tersebut, ya, ilmuwan tadi juga menemukan solvent yang bisa mengambil emas teradsorpsi tersebut secara sempurna sehingga diboleh ekstrak emas. Jadi air laut diekstrak emasnya dengan adsorben yang canggih tadi. Kemudian setelah diekstrak, dilepaskan dengan solvent yang khusus pula sudah ditemukan, diperoleh ekstrak emas. Kemudian dengan penguapan solvent diperoleh emas padat. Ingin dikaji apakah proses ini prospektif untuk industri. Sekali lagi ini adalah dari Resnick 1981 dengan modifikasi.
Kita coba analisis kuantitatif, jangan hanya wah ini kira-kira boros, ini kira-kira tidak efisien. Nah, angkanya gimana kok bisa bilang gitu? Engineering harus dengan angka, speak by number ya, dengan angka. Kita coba analisis. Misal untuk mengadsorpsi emas, air laut dilewatkan tumpukan adsorben dalam kolom yang tingginya sekitar 10 meter di atas permukaan laut. Di gambarnya seperti ini. Jadi air dari laut diambil, dipompa, lalu dilewatkan kolom yang berisi adsorben tadi. Kemudian sambil lewat, emasnya teradsorpsi, kemudian airnya dikembalikan ke laut. Lalu setelah nanti adsorbennya banyak mengandung emas, diganti dengan solvent, diambil dengan solvent. Lalu emasnya akan terbawa solvent. Terus solventnya diuapkan, diperoleh emas murni ya. Nah, sekarang misalnya air laut dilewatkan tumpukan adsorben dalam kolom yang tingginya sekitar 10 meter di atas permukaan laut. Di gambarnya tingginya ini 10 meter dari permukaan laut. Lalu berapa air laut yang harus dialirkan? Ya, misal diinginkan 1 gram emas, dihasilkan 1 gram emas. Ini hanya basis saja. Harga emas tersebut sekitar 500.000, ini harga kira-kira tahun 2020, saya data saya lihat tahun 2020. Harga emas tersebut sekitar 500.000. Kemudian kita harus menaikkan, misalnya kita hitung dulu biaya menaikkan air laut dari laut ke puncak adsorben tadi, puncak kolom tadi. Jumlah airnya dulu berapa? 1 gram emas, kadarnya 10 pangkat min 8, jadi 1 bagi 10 pangkat min 8. Itu adalah 10 pangkat 8 liter, atau kalau ro air laut dianggap 1, 10 pangkat 8 kilogram. Kemudian energi minimum untuk menaikkan air, kita ingat di teori fisika adalah MGH. M-nya 10 pangkat 8, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, H-nya 10 meter, lalu ada konversi satuan, itu akan menghasilkan 2,8 10 pangkat 3 kilowatt jam, atau 2,8 10 pangkat 3 kWh. Satuan listrik itu adalah kWh. Sekarang biaya listrik misalnya 1.000 rupiah per kWh. Dari PLN itu sekitar itu sudah murah itu 1.000 itu. Nah sekarang biaya listriknya berapa? 2,8 kali 10 pangkat 3 kWh dikalikan 1.000 rupiah per kWh itu adalah 2,8 juta rupiah. Itu biaya naikkan airnya saja. Sedangkan harga emasnya hanya berapa? 500.000 rupiah atau setengah juta rupiah. Jadi biaya listrik untuk menaikkan air laut saja sudah lebih tinggi dari nilai jual emas yang diperoleh. Jadi dapat disimpulkan proses ini tidak visible secara ekonomis. Jadi tidak usah penelitian lanjut atau bukan pilot plan dan seterusnya, lupakan saja karena ini jelas dari angka ini sudah kelihatan ini tidak menarik secara ekonomis. Ini bisa menghemat, tidak usah buat pilot plan, sudah tahu ini tidak visible. Jadi kalau tidak visible tahu seawal mungkin sehingga kita bisa langsung segera ini menghilangkannya ide ini untuk kemungkinan komersialisasi. Oke, kita akhiri dulu video ke-8 ini supaya tidak terlalu panjang. Nanti kita lanjutkan ke video 9 untuk kasus-kasus berikutnya. Terima kasih.